Yo, Asyap Squad. Kalian pernah nggak sih dengar kata autisme atau ISD, dan langsung bingung itu apaan? Atau mungkin ada teman, saudara, atau bahkan tetangga yang pernah dibilang autis tanpa tahu maksudnya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas bareng-bareng, biar nggak ada lagi salah paham. Hari ini kita bahas autism, atau Autism Spectrum Disorder ASD. Ini bukan sekadar istilah medis, tapi sesuatu yang nyata dan ada di sekitar kita. Banyak banget orang yang hidup dengan autisme, dan mereka punya cerita unik masing-masing. Autisme itu bukan penyakit bro, tapi kondisi neurologis yang bikin cara seseorang melihat dan berinteraksi sama dunia jadi beda. Jadi, bukan sesuatu yang bisa disembuhkan kayak flu, tapi lebih ke cara otak mereka bekerja yang memang unik. Mereka punya cara kerja otak yang unik, kadang super fokus atau punya ingatan tajam, tapi juga tantangan di hal lain. Misalnya, ada yang jago banget di matematika atau musik, tapi kesulitan ngobrol santai atau ngerti kode-kode sosial. Jangan langsung ngejudge ya. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penting banget buat kita semua paham soal autisme, biar nggak ada lagi salah paham atau ngeliatin orang aneh cuma karena mereka beda. Kadang, yang mereka butuhin cuma sedikit pengertian dan ruang buat jadi diri sendiri. Ini bukan cuma soal toleransi, tapi soal merangkul perbedaan. Bayangin kalau dunia ini isinya orang yang sama semua, pasti bosen banget, kan? Justru perbedaan itu yang bikin hidup lebih seru dan penuh warna. Bayangin lo di negara asing, semua terasa asing, begitulah rasanya buat teman-teman autisme di dunia kita. Mereka sering merasa kayak orang asing di lingkungan sendiri, karena aturan sosial yang buat kita gampang, buat mereka bisa jadi teka-teki. Mereka harus belajar aturan sosial yang buat kita otomatis, tapi buat mereka rumit banget. Misal, kapan harus senyum, kapan harus diam, atau gimana caranya mulai obrolan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh, buat mereka bisa jadi tantangan besar. Dengan paham kondisi mereka, kita bisa jadi pemandu yang baik di dunia ini. Kita bisa bantu mereka merasa diterima, bukan malah dijauhi. Kadang, cukup dengan jadi pendengar yang baik, atau ngajak ngobrol tanpa menghakimi. Itu udah berarti banget. Memahami autisme itu langkah pertama buat jadi manusia yang lebih keren. Belajar melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, kita jadi lebih terbuka, lebih empati, dan bisa belajar banyak hal baru dari mereka. Yuk, mulai perjalanan ini bareng-bareng. Siapa tahu, dengan saling memahami, kita bisa bikin dunia ini jadi tempat yang lebih ramah buat semua orang, tanpa kecuali. Pernah nggak sih, lo denger istilah Autism Spectrum Disorder, dan bertanya-tanya, kenapa sih ada kata spektrum di situ? Nah ini penting banget buat dipahami, karena kata spektrum itu bukan sekadar istilah keren, tapi benar-benar menggambarkan gimana uniknya setiap individu dengan autisme. Coba deh bayangin pelangi, setiap warna punya ciri khas sendiri, tapi semuanya tetap jadi satu pelangi yang indah. Begitu juga dengan autisme, setiap orang punya warna, keunikan, dan kekuatan masing-masing. Nggak ada dua orang autisme yang sama persis, bahkan kalau mereka kembar sekalipun. Setiap orang punya cara berpikir, merasakan, dan berinteraksi yang berbeda-beda. Misalnya, Budi jago banget ngapalin nama-nama dinosaurus sampai detail, tapi dia agak kesulitan kalau harus ngobrol sama orang baru. Sementara Ani, dia bisa ngobrol soal K-pop berjam-jam tanpa capek, dan gampang banget berteman. Ada juga yang sangat sensitif sama suara keras, jadi kalau ada suara petasan atau bel sekolah, mereka bisa langsung tutup telinga, atau merasa nggak nyaman. Tapi ada juga yang justru suka banget pelukan erat, karena itu bikin mereka merasa aman dan nyaman. Ada juga yang cuma mau makan makanan tertentu, misalnya cuma mau nasi putih atau roti tawar aja setiap hari. Variasinya luas banget, dan nggak ada aturan baku. Makanya, penting banget buat kita nggak menggeneralisir atau menyamakan semua individu dengan autism. Setiap orang punya cerita dan kebutuhan yang berbeda. Kenali dulu individunya, cari tahu apa yang mereka suka, apa yang bikin mereka nyaman, dan apa kekuatan mereka. Dengan begitu, kita bisa benar-benar mendukung mereka sesuai kebutuhan. Dukungan yang pas itu penting banget, karena setiap orang di spektrum ini punya potensi yang luar biasa kalau diberi kesempatan dan lingkungan yang mendukung. Ingat, setiap orang adalah bintang di galaksi spektrum ini. Masing-masing bersinar dengan caranya sendiri, dan itu yang bikin dunia jadi lebih berwarna.
Tugas kita adalah membantu mereka bersinar lebih terang, mendukung mereka untuk berkembang, dan merayakan setiap pencapaian kecil maupun besar. Jadi ingat ya, spektrum artinya setiap cerita itu unik. Jangan pernah samakan semua orang, karena perbedaan itulah yang bikin kita semua istimewa. Sering ada yang nanya, autisme itu gara-gara apa? Bukan salah orang tua, bro. Ilmuwan masih meneliti, tapi faktor terbesar adalah genetik. Ada hubungannya sama DNA. Bukan berarti kalau ayahnya autis, anaknya pasti juga. Selain genetik, ada faktor lingkungan saat kehamilan, tapi ini juga bukan penyebab tunggal. Penyebab autisme itu multifaktorial, gabungan banyak hal yang kompleks. Yang penting, ini bukan salah siapa-siapa. Fokuslah pada dukungan, bukan mencari siapa yang salah. Energi itu lebih baik buat Bucky berkembang. Deteksi dini itu kayak tiket VIP. Semakin cepat tahu, semakin cepat bisa bantu. Otak anak di bawah 5 tahun itu super fleksibel. Jadi intervensi di masa Golden Age sangat penting. Tanda-tanda awal jarang kontak mata, nggak merespon nama, keterlambatan bicara, atau minat intens pada satu benda. Intervensi dini bukan buat menyembuhkan, tapi membantu anak kembangkan skill penting. Semakin dini, semakin mudah otaknya menyerap kebiasaan baik. Jangan ragu konsultasi ke dokter atau psikolog kalau ada kekhawatiran. Deteksi dini itu awal perjalanan baru, bukan akhir dunia. Beri amunisi terbaik agar anak bisa menaklukkan dunia dengan caranya. Setelah deteksi dini, terapi adalah senjata rahasia. Terapi bukan buat mengubah siapa mereka, tapi kasih alat bantu biar lebih gampang navigasi dunia. Ada banyak jenis terapi ABA, terapi wicara, terapi okupasi, terapi. ABA kayak main game, perilaku positif dapat reward. Terapi wicara bantu komunikasi. Terapi okupasi latih kemandirian, fisioterapi untuk motorik kasar. Kunci, konsistensi dan kesabaran, hasilnya nggak instan. Terapi fokus pada kelebihan aneh, bukan kelemahan. Dan terapi, merkadap fris terbaik didiksan. Anak dengan autisme butuh tim sukses, keluarga, sekolah, dan komunitas. Keluarga adalah home base, cinta dan penerimaan jadi pondasi utama. Sekolah harus inklusif, guru paham dan sabar, serta menyediakan dukungan seperti guru pendamping. Komunitas juga penting, tetangga dan teman yang suportif bikin anak lebih percaya diri. Ketiga elemen ini harus kerjasama, komunikasi lancar, dan bikin program bareng. Kalau semua kompak, anak autisme bisa tumbuh dan bersinar sesuai potensinya. Mereka nggak akan merasa terisolasi, tapi jadi bagian penting dari tim. Lingkungan suportif will anak berkembang maksimal. Semua punya peran, sekecil apapun. Bareng-bareng kita ciptakan ekosistem yang ramah autisme. Pernah nggak sih, kita mikir, gimana caranya bikin lingkungan yang benar-benar nyaman dan mendukung untuk anak autisme? Bukan cuma sekadar tempat tinggal atau sekolah, tapi benar-benar jadi surga kecil buat mereka berkembang dan merasa diterima. Di rumah, keluarga bisa mulai dengan rutinitas yang jelas dan konsisten. Jadwal harian yang mudah dipahami, komunikasi sederhana, dan bantuan visual seperti gambar atau kartu sangat membantu. Beri waktu anak untuk memproses informasi, jangan terburu-buru. Sabar adalah kunci utama, karena setiap anak punya ritme sendiri dalam belajar dan beradaptasi. Di sekolah, guru bisa menciptakan struktur kelas yang jelas, menyediakan sudut tenang untuk anak menenangkan diri, dan selalu menggunakan instruksi visual. Jangan lupa, beri peringatan sebelum ada perubahan aktivitas supaya anak gak kaget dan bisa siap-siap. Kenali juga pemicu yang bisa membuat anak stres, serta minat khusus mereka. Minat ini bisa jadi motivasi kuat untuk belajar dan berkembang, jadi manfaatkan sebaik mungkin dalam aktivitas sehari-hari. Fokuslah pada kekuatan dan kelebihan anak, bukan pada kelemahannya. Setiap anak punya potensi luar biasa yang bisa diasah jika diberi kesempatan dan dukungan yang tepat. Jangan ragu untuk memuji usaha mereka, sekecil apapun. Rayakan setiap pencapaian, dan ingat, jangan pernah membandingkan mereka dengan anak lain. Setiap anak unik dan berharga. Lingkungan yang penuh penerimaan dan kasih sayang akan membuat anak merasa aman, dicintai, dan percaya diri untuk jadi diri sendiri. Surga kecil itu tercipta dari rutinitas yang konsisten, prediksi yang jelas, dan penghargaan atas keunikan mereka. Semua ini bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti menyesuaikan lingkungan rumah atau sekolah agar lebih nyaman, atau membuat rutinitas sederhana yang mudah diikuti anak.
Jadikan rumah dan sekolah tempat ternyaman untuk mereka, di mana mereka bisa merasa tenang, diterima, dan bebas berekspresi. Dengan begitu, anak-anak autisme bisa tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bahagia, dan bebas jadi diri sendiri di surga kecil mereka. Masa depan cerah untuk individu autisme itu bukan mimpi, tapi tujuan bersama. Banyak perusahaan sekarang merekrut mereka karena kelebihan fokus, detail, jujur, loyal. Skill ini berharga di banyak bidang, analisis data, IT, seni, quality control, dan lainnya. Mereka adalah aset, bukan beban. Persiapan penting, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan program magang ramah autisme. Semua bisa berperan, dari mendukung bisnis kecil, sampai memberi kesempatan kerja. Dukung mereka menyuarakan mimpi sendiri. Nothing about us without us. Libatkan mereka dalam keputusan masa depan. Dengan intervensi dini, pendidikan inklusif, dan komunitas solid, masa depan mandiri dan bahagia itu nyata. Bersama, kita wujudkan itu. Squad, autisme itu bagian dari keragaman manusia yang indah. Perubahan butuh aksi, bukan cuma nonton. Setiap dari kita bisa bikin perbedaan. Ajak main, stop bullying, share konten positif. Satu postingan baik, satu sapaan ramah, bisa jadi benih penerimaan. Bangun dunia di mana perbedaan jadi jembatan, bukan tembok. Anak autisme harus tumbuh bangga dan tahu mereka nggak sendirian. Perjalanan ini panjang, tapi setiap langkah kecil berarti. Mulai dari diri sendiri, pelajari lebih lanjut, menjadi agen perubahan. Inklusi itu aksi nyata, bukan slogan. Asyap, mal ciptakan sedebrah. Bang Mering.